Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumadi Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah analisis data pada lab session 11 yaitu tentang analisis regresi. Nah, tujuan pembelajaran dari lab 11 ini yaitu yang pertama, memahami konsep dasar analisis regresi linear. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen. Lalu mampu membangun model regresi linear berganda, menganalisis hasil output regresi, dan melakukan uji asumsi klasik, serta menarik kesimpulan dan juga interpretasi. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat video hands-on berisi penjelasan penentuan variabel dependen dan independen hingga interpretasinya. Oke, jadi langsung saja di sini pada video kali ini di sini saya akan ngejelasin sedikit proses dari analisis regresi mulai dari pemilihan variabel dependen dan juga independen sampai ke tahap interpretasi hasil modelnya. Nah, semua contoh dari analisis regresinya itu bakal saya tunjukin di Google Colab nantinya berdasarkan dataset Health and Lifestyle yang dimana dataset itu kita pilih dari bagian 1 ini. Yang dimana di sini pada bagian 1 yaitu pemilihan data, kita diminta untuk memilih 1 dari 6 dataset berikut sesuai dengan absensi kita. Nah, kebetulan absensi saya itu berada di 19. Jadi di sini saya menggunakan dataset Health and Lifestyle. Nah, selanjutnya di sini saya akan ngejelasin sedikit yang dimana nanti Colab kita itu akan sesuai dengan poin nomor 2 ini, yang dimana melakukan tahapan analisis regresi. Nah, tahap yang pertama itu adalah melakukan identifikasi variabel yang akan digunakan dalam analisis regresi. Kita akan memilih 1 variabel dependen sebagai variabel yang akan diprediksi, serta 4 variabel independen sebagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, ini ada contohnya. Jadi langsung saja di sini saya buka ke Google Colab-nya. Nah, untuk sebelumnya saya sudah melakukan praktik pada lab session 11 ini. Jadi sekarang jadi di sini saya sudah memiliki kode-kodenya. Di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit saja dari setiap poin-poinnya. Nah, yang pertama di sini adalah from google.colab import files, upload sama dengan file upload. Nah, yang dimana di sini itu kita akan coba upload dataset yang sudah kita download tadi. Oke, maaf. Jadi pada dataset ini tadi buat yang belum download, bisa di-download dulu di dataset ini. Setelah itu, jika sudah saat di-running, nanti kita diminta untuk choose files di sini. Nah, selanjutnya yaitu adalah tahapan identifikasi variabel. Nah, pada tahap identifikasi variabel, di sini saya import pandas, lalu load dataset menggunakan pdread, yang dimana di sini datasetnya disimpan dalam file healthactivitydata.csv. Lalu sini akan menampilkan 5 baris pertama. Setelah itu, di sini juga saya menggunakan dfdescribe untuk menampilkan statistik deskriptifnya. Lalu di sini nentuin variabelnya, variabel dependen dan juga independen. Dan sudah ya. Selanjutnya jika kita lihat di outputnya, di sini kan kita menggunakan dataset health and activity data, yang dimana dataset itu tuh isinya data aktivitas harian kayak misalkan umur, BMI, langkah harian, bahkan jam olahraga sampai detak jantung seseorang. Nah,
di tahap pertama ini kan kita nentuin variabel dependen dan independen. Tujuannya itu biar jelas mana variabel yang mau kita prediksi dan mana variabel yang diduga memengaruhi variabel tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat outputnya itu kayak gini, yang dimana di sini ada data sampel, yaitu nampilin 5 baris pertama. Lalu di sini ada info datanya yang dimana terdapat 1000 baris dan juga 16 kolom, yang dimana data types-nya float 64-nya ada 3, integer 64-nya ada 8, dan objeknya ada 5. Lalu di sini muncul statistik deskriptifnya dari beberapa kolom. Nah, di sini ada variabel terpilihnya, yaitu variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, kenapa sih di sini saya memilih variabel dependen yaitu heart rate, dan variabel independen yaitu adalah age, BMI, daily steps, dan exercise hours per week. Nah, jadi kenapa saya memilih variabel dependennya heart rate itu karena detak jantung ini tuh bisa banget dipengaruhi banyak faktor fisik dan juga gaya hidup. Jadi cocok kalau misalkan mau dipakai untuk analisis regresi gitu. Sedangkan untuk variabel independennya kayak misalkan age, BMI, daily steps, dan juga exercise hours per week. Nah, keempat variabel ini itu mewakili usia, komposisi tubuh, serta aktivitas fisik dan kebiasaan olahraga. Secara logis, mereka itu tuh punya potensi buat memengaruhi dari heart rate pada variabel dependennya. Nah, kenapa di sini kita pilih variabel independennya itu 4, kita sesuaikan dengan perintah yang ada di sini, yang dimana kita diminta untuk memilih 4 variabel independen. Oke, selanjutnya setelah variabel dipilih, di sini kita akan cek terlebih dahulu struktur datasetnya. Yang di sini tadi sudah saya jelaskan tipe datanya dan statistik dasarnya. Setelah itu kita lanjut ke bagian poin kedua, yaitu model regresi linear berganda. Nah, pada tahap kedua ini kita akan buat model regresi linear berganda, yang dimana di sini saya menggunakan library dari Stats Models. Karena supaya lebih enak aja sih buat analisis statistik, karena hasil outputnya itu lengkap banget. Jadi ntar ada koefisien, p-value, r-square, uji T, ada uji F. Nah, semuanya itu tuh udah otomatis muncul. Lalu di sini pertama, jika kita lihat di outputnya, di sini kita akan siapin variabel X dan juga Y. Yang dimana di sini ada variabel X-nya heart rate dan juga ada beberapa variabel Y-nya yang tadi sudah kita pilih. Nah, terus di sini juga kita akan tambahin constant sebagai intercept, yang setelah itu bakal saya fit modelnya menggunakan OLS. Di sini modelnya menggunakan OLS, yang dimana variabel heart rate-nya, metodenya least square, date-nya yaitu Friday 28 November 2025. Lalu di sini juga muncul R-square dan juga F statistiknya. Di sini juga ada konstantanya, ada berisi age, BMI, daily step, dan juga exercise hours per week-nya sesuai dengan variabel independennya. Oke, selanjutnya pada bagian ketiga itu adalah analisis regresi, yang dimana pada bagian ini itu kita masuk ke tahap yang paling penting sebenarnya, yaitu analisis dari model regresi yang sudah kita bangun. Nah, di bagian ini kita bakal lihat koefisien, kekuatan modelnya, sampai uji asumsi klasiknya. Yang pertama itu adalah jika kita lihat di output. Nah, di sini itu bakal ada ringkasan model, yang dimana ringkasan modelnya ini hampir sama seperti pada langkah sebelumnya. Jadi langsung saja di sini saya jelasin di koefisien regresi, yang dimana di koefisien regresi ini itu dari hasil regresi. Setiap variabel punya koefisiennya masing-masing. Nah, koefisien ini itu nunjukin arah dan besar pengaruhnya ke heart rate kalau misalkan variabel tersebut naik satu satuan. Nah, contohnya misalnya di sini ada age yang dimana nilainya 3,030612E
min 0,2, yang dimana kalau misalkan kita bulatin itu bisa 0,03 ya. Yang dimana artinya kalau umur naik 1 tahun, maka heart rate-nya itu naik sekitar 0,03 BPM. Itu tuh termasuk angka yang sangat kecil. Sedangkan BMI di sini nilainya 1,358264, kalau misalkan dibulatin itu bisa 0,13. Nah, tiap kenaikan 1 BMI, heart rate-nya itu naik sekitar 0,13 BPM. Selanjutnya pada daily steps, di sini nilainya 3,1716995E. Nah, kalau misalkan kita bulatin itu bisa 0,0000317. Efeknya itu sangat kecil sampai hampir ke 0. Selanjutnya pada exercise horse per week yang dimana nilainya 1,39663E, itu kalau kita buletin bisa 0,14, efeknya juga kecil dan tidak signifikan. Jadi walaupun arah pengaruhnya itu kebanyakan positif, tapi secara statistik semua variabel independen itu nggak punya pengaruh signifikan terhadap heart rate atau terhadap variabel X-nya. Selanjutnya, sebentar. Oke, maaf. Selanjutnya di sini adalah ke bagian B, yaitu korelasi antar fitur terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua visualisasi yang dimana di sini ada scatter plot dan juga histogram untuk melihat hubungan antar fitur. Nah, untuk scatter plot residual di sini, residualnya menyebar acak dan nggak ada pola dan tidak membentuk corong sama sekali. Ini tandanya model ini tuh tidak mengalami heteroskedastis dan linearitas hubungannya sudah oke. Selanjutnya untuk histogramnya di sini, dari histogram ini tuh residualnya menyebar cukup normal meskipun agak melebar ya. Tapi secara umum pola distribusinya itu masih masuk akal buat model regresi. Selanjutnya saya akan jelasin bagian R-square. Nah, pada bagian R-square ini cukup menarik yang dimana model kita punya R-square 0,002 atau cuma 0,2%. Artinya model ini itu hanya bisa menjalankan 0,2% variasi heart rate. Dengan kata lain, model ini tuh lemah, hubungan antara variabel-variabel independen dengan heart rate-nya juga sangat kecil. Dan di sini ada adjust R-square yang dimana nilainya min 0,001, itu juga negatif yang makin nunjukin kalau misalkan modelnya itu kurang pas. Selanjutnya di sini ada uji signifikansi, ada uji F dan juga uji T. Nah, untuk semua variabel itu memiliki p-value lebih dari 0,05. Bisa kita lihat ini kalau misalkan dibulatin ya, bisa punya lebih dari 0,05. Bahkan daily step saja kalau misalkan kita bulatin di sini nilainya adalah 0,998. Itu berarti nggak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap heart rate. Nah, kalau misalkan uji F di sini itu menghasilkan prop F, yaitu nilainya 0,68 yang lebih besar dari 0,05, itu artinya model secara keseluruhan tidak signifikan. Jadi, secara statistik, hubungan antara fitur-fitur ini dengan heart rate itu sangat lemah di dataset health and activity ini. Selanjutnya, yaitu kita akan coba ke langkah selanjutnya yaitu prediksi 5 periode. Nah, untuk memprediksi periode berikutnya, di sini saya mengambil nilai rata-rata dari 4 variabel independen tadi, yaitu ada age, BMI, daily steps, dan juga exercise horse per week. Nah, jika kita lihat dari interpretasinya, di sini bisa kita lihat pada bagian output, nilai prediksinya sama semua, yaitu data 5 periode ke depan yang dimana nilai prediksinya 84,71 untuk ke 5 periode. Nah, kenapa? Karena data input itu tuh memprediksi
prediksi memakai nilai rata-rata dari age, BMI, daily steps, dan juga exercise horse. Nah, karena semua baris inputnya identik, model juga memberikan output yang identik, seperti itu. Dan di sini kan angkanya 84,71. Nah, kenapa sih angkanya itu 84,71? Karena 84,71 itu adalah hasil perhitungan model regresi berdasarkan intercept atau konstanta, koefisien age, BMI, daily steps, dan juga exercise horse, serta nilai rata-rata variabel tersebut. Karena model di sini kita punya R kuadrat kecil dan koefisiennya juga kecil, maka prediksi akhirnya condong mendekati nilai rata-rata heart rate di dataset, seperti itu. Selanjutnya di sini ada struktur input prediksi. Nah, tabel kedua ini itu nunjukin input yang dikirim ke model, yaitu konstantanya ada 1,0, lalu ada H-nya itu rata-ratanya 49,857, lalu BMI-nya 26,72, lalu daily steps-nya di sini 10717.034, dan yang terakhir ada exercise horse rata-ratanya 5,0455. Nah, karena nilai inputnya itu sama di semua periode, maka hasil prediksinya juga sama. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil analisis. Di sini setelah semuanya selesai, bagian akhirnya itu adalah interpretasi. Nah, jadi dari keempat variabel tadi itu punya pengaruh terhadap heart rate, yaitu walaupun tingkat pengaruhnya beda-beda ya. Jika kita lihat di outputnya, maka di sini yaitu ada koefisien regresi. Nah, pertama kita lihat koefisien regresinya terlebih dahulu. Di sini modelnya ngasih tahu seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap heart rate. Nah, kalau misalkan age, tadi kalau misalkan kita bulatin kan nilainya 0,03. Artinya kalau umur itu naik 1 tahun, maka heart rate-nya naik sekitar 0,03 BPM. Efeknya sangat kecil. Sedangkan BMI itu 0,13. Yang dimana heart rate-nya itu naik sekitar 0,13 BPM dan masih sangat kecil. Lalu daily steps itu efeknya hampir ke 0, yang dimana jumlah langkahnya itu nggak terlalu berpengaruh dalam dataset ini. Dan yang terakhir ada exercise horse per week. Itu kalau jam olahraga naik 1 jam per minggu, maka heart rate-nya akan naik 0,14 BPM. Jadi kesimpulannya, koefisien ini nih ada, tapi efeknya kecil dan tidak signifikan. Selanjutnya ini ada korelasi antar fitur. Nah, untuk korelasi antar fitur di sini bisa kita lihat pada heat map, semua variabel itu punya nilai korelasi yang sangat rendah, terutama terhadap heart rate. Nah, nilai korelasi tertinggi itu cuma sekitar di 0, kalau kita bulatin itu ada di 0,03 sampai 0,04 ya, yang artinya hubungannya sangat lemah. Nah, daily steps sendiri itu bahkan mendekati ke 0. Nih, minus ya. Yang artinya hampir tidak ada hubungan dengan heart rate. Jadi, dari korelasi aja kelihatan bahwa fitur-fitur ini emang nggak punya hubungan yang kuat sama heart rate. Selanjutnya, saya akan jelasin di bagian R square. Nah, di bagian R square ini nilainya itu kita cuma ada 0,002 atau 0,2%. Artinya modelnya itu hanya artinya di sini itu model itu hanya mampu menjelaskan 0,2% variasi dari heart rate-nya saja. Sedangkan adjust R square di sini itu nilainya minus, yang dimana berarti model sebenarnya kurang cocok untuk data ini. Kesimpulannya, modelnya itu tuh lemah dan tidak mampu menjelaskan heart rate dengan baik. Selanjutnya itu ada uji T. Sebentar.
Oke, selanjutnya di sini tuh ada uji T atau p-value yang dimana di sini itu nilai dari signifikan masing-masing variabelnya. Nah, di sini coba kita cek p-value pada setiap variabelnya. Nah, hasilnya H-nya itu 3,90, BMI-nya 3,08, daily steps-nya 9,97, dan exercise-nya 5,32. Nah, semua p-value itu lebih besar dari, kalau misalkan kita buletin, dia lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak ada satupun variabel yang signifikan secara statistik. Nah, untuk daily steps, di sini itu nilainya kalau misalkan dibulatin 0,99 itu ekstrim banget, berarti benar-benar tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, untuk uji F di sini F statistik dan juga prop F statistik. Artinya di sini untuk prop F itu nilainya 0,68 yang jauh di atas 0,05. Artinya model secara keseluruhan tidak signifikan. Jadi bukan cuma variabelnya yang tidak signifikan, tapi juga modelnya juga yang tidak layak pakai untuk menjelaskan heart rate-nya. Selanjutnya ada uji normalitas di sini. Nah, untuk uji normalitas di sini itu menggunakan Shapiro-Wilk, yang dimana hasil dari Shapiro-Wilk ini nunjukin p-value yang sangat kecil, yaitu 2,5e min 17. Itu artinya residual tidak normal. Nah, jika kita lihat di grafik histogram dan juga QQ plot, itu mendukung hasil ini, yang dimana histogram ini agak melebar dan tidak simetris. Dan di bagian QQ plot residual, ini menunjukkan titik-titik menjauh dari garis. Kesimpulannya, asumsi normalitas itu tidak terpenuhi. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, di sini hasil VIF variabelnya untuk H itu 7,39, BMI-nya 11,09, daily steps-nya 4,40, dan exercise force-nya 3,92. Yang perlu diperhatikan adalah BMI yang mempunyai FIF lebih dari 10, artinya ada indikasi multikolinearitas cukup serius. Variabel-variabel ini saling berpengaruh sehingga membuat model tidak stabil. Selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas, yang dimana pada hasil ini branch Pagan atau BP itu p-value-nya ada 0,38, lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada heteroskedastisitas residual menyebar secara homogen. Selanjutnya di sini ada autokorelasi yang dimana nilainya 1,88 yang mendekati angka 2. Ini berarti tidak ada autokorelasi di residual. Model ini tuh aman dari masalah ini. Oke, mungkin ini sudah semuanya ya, sudah saya jelasin untuk setiap langkahnya dari regresi, analisis regresi ini. Mungkin yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari praktik lab 11 ini, berdasarkan hasil regresi variabel H, BMI, daily steps, dan exercise horse, itu memang punya arah pengaruh positif terhadap heart rate, tetapi nilainya itu kecil dan tidak signifikan. R-square itu juga sangat rendah, sehingga modelnya belum mampu menjelaskan variasi heart rate dengan baik. Secara keseluruhan, model regresi ini belum efektif untuk memprediksi heart rate karena hubungan antar variabelnya yang lemah. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.